Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian sebelumnya sudah kita bahas tentang agama mewajibkan setiap kita berbakti kepada kedua orang tua. Ayat Al-Quran bahkan menegaskan kewajiban ini kewajiban yang paling pertama dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba. Sehingga dalam Al-Quran kita temukan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa setelah kita beribadah kepada Allah, perintahnya disuruh berbakti kepada orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 36 misalnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Setelah itu disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 23, Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua mesti berbuat baik. Maka setiap anak mesti berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak ada orang yang tidak punya orang tua. Hanya Nabi Adam yang Allah ciptakan tanpa orang tua, tapi selain itu Allah ciptakan dengan orang tuanya, baik orang tua kita masih hidup hari ini atau tidak. Dalam kajian siang hari ini ada sebuah hadis Rasulullah yang menarik perhatian kita, bahwa kata Rasul, seorang anak bisa saja melakukan durhaka kepada orang tua secara tidak langsung. Dia mencela orang tua dari orang lain, nanti orang lain mencela orang tuanya. Dan ini kata Rasul adalah satu di antara dosa besar. Maka hadis ini yang akan kita bahas dalam kajian siang hari ini. Wa bi sanadina an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Dosa besar, satu di antara yang dibuat orang merupakan dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, apa ada orang yang mau mencela orang tuanya sendiri? Tidak mungkin. Anak tidak akan mungkin mencela orang tuanya. Tapi apa kata Rasul? Qal na'am yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Iya, dia cela orang tua orang lain. Bapak engkau begini, bapak engkau begitu, bapak engkau pembohong, bapak engkau tidak jujur. Anaknya tak terima, maka dia akan sebut juga orang tua engkau. Orang tua engkau kalau bekerja tak amanah, dia balas gitu ke orang tua gitu. Sehingga ketika kita sebut orang tua orang lain, dia sebut orang tua kita. Kalaulah kita tidak mengejek, mencela, menyebut buruk orang tua orang lain, orang tua kita tak akan disebut. Kemudian kata Rasul, wa yasubbu ummah, dia cela ibu dari orang lain. Fayasubbu ummahu, orang lain tadi dia balas mencela orang tua kita, mencela ibu kita. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, celaan kepada orang tua kita sebabnya kita. Orang merendahkan orang tua sebabnya kita. Maka ini adalah cara durhaka kepada orang tua secara tidak langsung. Dan cara seperti ini, durhaka tidak langsung ini kata Nabi, durhaka besar. Bayangkan kalau anak durhaka langsung kepada orang tuanya. Anak tadi tidak bermaksud durhaka kepada orang tua, tapi dengan dia mencela orang tua orang lain, orang tuanya jadi direndahkan orang. Hadis ini sejalan dengan ayat Al-Quran,
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka boleh jadi akan mencela Allah, akan mengatakan sesuatu, akan mensifati sesuatu yang tidak pantas kepada Allah gara-gara kita mencela mereka, mencela agama mereka, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Maka dosa kita adalah karena sebab kita terjadi sebuah dosa besar. Ya Bapak Ibu, ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian kita. Kita mengira bahwa kita marah kepada orang, maka kita sebut orang tua orang lain. Kita ejek orang tuanya. Tapi pada hakikatnya, secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita sedang mengejek orang tua kita sendiri. Jangan buat itu. Jangan sakiti orang tua. Jangan sakiti orang tua yang hidup atau sudah mati karena lisan kita. Jangan sebabkan durhaka oleh perbuatan kita. Hadis ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi dalil bahwa dalam syariat ada namanya sadduz dzara'i'. Sadduz dzara'i' itu upaya preventif bahasa kita. Sebelum terjadi sebuah dosa sudah dibatasi jangan sampai terjadi sebuah dosa. Contoh, tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir. Apa sebab? Kalau dia punya senjata, dia bermusuhan dengan muslim, senjata akan digunakan membunuh muslim. Kita tidak tahu senjata digunakan untuk apa, tapi karena dia tidak Islam, ada kemungkinan akan menggunakan harta yang kita jual untuk menyerang muslim. Ini namanya mengharamkan menjual senjata tadi saddan lidzari'ah, menutup upaya preventif jangan terjadi sebuah dosa gara-gara kita membolehkan jual beli. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saddan lidzari'ah itu dibolehkan? Karena banyak fakullu fi'lin yuaddi ila muharram fahuwa muharram. Setiap perbuatan yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram, dianya adalah dihukumi haram. Dan memang perbuatan-perbuatan kita banyak yang punya rantai-rantai perbuatan baru terjadi sebuah dosa. Supaya dosa tak terjadi, mata rantai dari penghubung sebab dosa dengan dosa diputus. Termasuklah ini. Durhaka kepada orang tua dengan cara durhaka kepada orang tua orang lain. Supaya tidak durhaka pada orang tua kita, syariat mengharamkan mengejek, menyebut, mencela orang tua dari orang lain. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengajarkan kepada kita kalau kita menjadi seorang muallim, guru, pendidik, ajarkanlah murid-murid kita dengan perkara-perkara yang tidak menjadi perhatiannya tapi terjadi. Artinya kadang-kadang guru ketika mengajar kepada murid-muridnya itu memberikan perhatian yang menyeluruh. Hal-hal yang menjadi sebab kesalahan secara langsung atau secara tidak langsung itu diberikan perhatian kepada murid kita dan diingatkan mereka. Sehingga jangan sampai mereka melakukan kesalahan tanpa mereka sengaja, tanpa mereka menduga, tanpa mereka mengira. Mereka anggap benar, ternyata salah. Maka seorang guru yang cerdas, seorang guru yang sayang dengan murid-muridnya, dia perhatikan segala aspek yang mungkin terjadi kesalahan pada murid-muridnya. Rasul memberikan pengajaran ini karena tahu ada orang yang mengira bahwa perbuatan tadi bukan durhaka kepada orang tua, tapi rupanya termasuk durhaka kepada orang tua. Maka seorang muallim, seorang guru yang cerdas, dia akan memperhatikan setiap sisi apapun yang mungkin terjadi dengan muridnya, terjadi dengan peserta didiknya, dan dia mengingatkan, memberikan pelajaran, mewaspadai agar anak muridnya, agar peserta didiknya tak melakukan kesalahan tanpa mereka sengaja atau tanpa mereka duga. Rasulullah mampu melakukan itu. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul pendidik yang cerdas dan pendidik yang bijak.
ketika mengajari sahabat, dia tidak pernah dengan marah, tapi dengan rasa kasih sayang. Padahal kalau kita tengok antara Rasul dengan sahabat, banyak yang tidak dapat punya hubungan kekerabatan, tapi sayang dengan sahabat, sayang dengan umat, berharap setiap umat ini benar hidupnya secara agama, terhindar dari kesalahan. Maka setiap apapun yang mungkin terjadi dengan sahabat diingatkan oleh Rasul sebelum terjadi. Maka sahabat tadi merasa aneh, merasa asing. Artinya para sahabat selama ini mungkin belum melakukan, atau para sahabat selama ini mungkin tidak menduga. Oleh Rasul diingatkan. Maka tidak ada muallim, tidak ada guru yang lebih cinta kepada murid di dunia ini dibanding Rasul cinta kepada sahabat dan cinta kepada orang-orang yang beliau ajari. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis singkat yang kita bacakan siang ini minimal memberikan 3 pelajaran bagi kita. Pelajaran ini penting dalam hidup dan semoga menjadi penerang dalam hidup kita, dan kita semakin berbakti kepada orang tua, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.